Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Kemenlu menyerahkan proses penyelidikan penyebab kematian Arya kepada polisi. Seluruh keluarga besar Kementerian Luar Negeri merasa berduka dengan telah berpulangnya saudara Arya Daru yang merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa kesempatan terpisah, Bapak Menteri Luar Negeri sudah melakukan outreach kepada pihak keluarga untuk menyampaikan bela sungkawa ini, dan juga secara kedinasan kami dari Kementerian Luar Negeri terus melakukan hal-hal yang sekiranya dimungkinkan untuk membantu pihak keluarga, terutama dalam keadaan sulit saat ini. Adapun mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses pencarian informasi yang saat ini masih terus dilakukan. Misteri kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri akan terjawab. Proses penyelidikan juga sudah dilakukan oleh pihak polisian. Dan berikut laporan rekan kami Syahreza Zanski dan juru kamera Rama Romadona dan Muhammad Zulkarnain langsung dari lokasi kejadian kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri berinisial ADP hingga saat ini masih menjadi misteri. Di mana pada Selasa lalu korban tewas ditemukan tewas dengan wajah trilit lakban ataupun isolasi pada Selasa lalu. Dan saya ingin menunjukkan situasi terkini di tempat kejadian perkara, di mana korban tewas ditemukan di suatu indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat begitu. Dan sudah dilakukan beberapa olah TKP, pemirsa, dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, setidaknya sudah ada 5 saksi yang diperiksa, termasuk istri korban, penjaga kosan, rekan kerja, hingga tetangga. Dan memang hingga saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan patologis terhadap organ dalam korban. Dan memang sejauh ini juga polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jasad korban dan tidak ditemukan indikasi pembunuhan. Dan terlepas dari itu, pemirsa, pihak kepolisian juga nantinya akan fokus terhadap beberapa aspek seperti memeriksa aktivitas korban dan keseharian korban begitu, dan memeriksa lingkup pertemanan korban. Dan nantinya akan ada yang digandeng yakni pihak psikologi forensik oleh pihak kepolisian, dan ini ditujukan untuk mendalami karakter korban berinisial ADP. Dan nantinya polisi juga akan fokus terhadap ekshumasi ataupun penggalian mayat yang sudah disemayamkan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Dan kami masih menunggu apa hasil daripada pemeriksaan dan juga pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Namun bisa dipastikan pihak kepolisian akan merampungkan hasil pendalaman kasus ini pada pekan depan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Muhammad Zulkarnain, Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti menyalahgunakan bansos untuk judi online. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang.
71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judo dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judo sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judo juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan dugaan judi online dari bansos ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial. Salah satunya adalah perbaikan data penerima agar penerima manfaat lebih tepat sasaran. Sosial yang ternyata terdeteksi, ya, saudara-saudara kita itu juga melakukan aktivitas judi online. Gitu. Nah, disinilah sebagaimana yang sudah berkali-kali kami sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kita punya namanya data SEN, ya, data tunggal sosial ekonomi nasional kita yang itu sudah menyatukan seluruh data yang kita miliki. Nah dari situlah betapa pentingnya penyatuan data ini untuk memperbaiki, supaya para penerima manfaat dari program-program pemerintah itu betul-betul tepat sasaran. Nah dalam kaitannya dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bansosnya justru terdeteksi diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, ya tentu akan kita evaluasi. Kan. Tidak hanya itu, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judi online, tetapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Bang ya, harus satu bang. Jadi kita cocokin nicknya. Ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan teroris. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Dian Rabuti, Anda menyaksikan The Five Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan, Pembunuhan. Dia harus dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikaplik-kaplik. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat pendidikan ya.